Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Ibu, anak-anakku dan pemirsa keluarga besar Min 1 Kota Madiun yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat dipertemukannya kembali kita dengan bulan yang dinanti-nantikan seluruh umat Islam di penjuru dunia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah dan bulan yang penuh dengan rahmat. Karena itu, tiada kata yang pantas kita ucapkan sebagai seorang muslim, kecuali ucapan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bulan puasa tahun ini adalah merupakan bulan puasa yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan seluruh kaum muslimin. Karena di sini sudah tidak ada batas dan sekat. Semua masjid sudah dibuka. Banyak majelis taklim yang sudah mulai. Semoga semuanya ini membawa berkah untuk kita, tapi jangan lupakan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, marilah bulan puasa ini kita jadikan ladang untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak ibadah dan beramal soleh. Sekarang, amalan apa saja yang disunnahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah mengakhirkan waktu sahur. Tentunya anak-anak banyak yang bertanya ya di sini, mengapa kita harus sahur dan mengapa kita harus mengakhirkan sahur? Sebagaimana anak-anak ketahui bahwa sahur itu tidak wajib anak-anak, tapi sahur adalah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an. Tasakharu fa inna fis suhuri barakatin. Makan dan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, inilah anak-anak, kenapa kita sahur? Karena sahur itu ada keberkahannya, ada berkahnya. Kemudian, kenapa kita harus mengakhirkan waktu sahur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kalau kita mengakhirkan waktu sahur, itu di dalamnya banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Salah satu di antaranya adalah tubuh kita sehat, badan kita kuat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang harinya tanpa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Misalnya, meskipun kita puasa, kita tetap bersekolah, tetap belajar, tetap membantu orang tua, tetap bekerja atau yang lainnya. Kemudian anak-anak, amalan yang dianjurkan Rasulullah yang kedua adalah menyegerakan berbuka.
Ini anak-anak ya, berbuka itu adalah waktu yang sangat dinanti-nanti bagi semua orang yang berpuasa. Dan waktu yang sangat membahagiakan. Karena itu Rasulullah pernah menjelaskan bahwa orang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Karena itulah anak-anak, jika kita mendengar waktu maghrib tiba, kumandang adzan sudah kita dengarkan, kita harus segera membatalkan puasa dan segera berbuka. Meskipun itu hanya 1 kurma atau seteguk minuman. Itu anak-anak ya. Jadi berbuka itu sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadisnya anak-anak ya, yang artinya berkata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya yang aku sayangi dari hambaku adalah orang yang menyegerakan berbuka. Nah anak-anak, jadi berbuka itu disayang Allah. Dan sekarang apa menu yang baik untuk berbuka? Yaitu menu makanan yang manis. Contohnya kurma. Betul, kalau tidak ada kurma, bisa diganti dengan makanan atau minuman yang manis supaya tubuh kita tetap segar karena seharian kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa ketika kita berbuka. Nah, anak-anak sudah hafal kan doanya? Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amangtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karenamu aku puasa, denganmu aku beriman, dan karena rezekimu aku berbuka. Wah, anak-anak doanya, kenapa kita harus berdoa? Ternyata anak-anak doa orang yang berpuasa itu sangat dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam hadisnya bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ayo anak-anak, siapa itu? Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah doa orang berpuasa ketika berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terdolimi. Nah anak-anak, jadi doa kita, doa orang yang puasa, kemudian berbuka, itu doanya dikabulkan anak-anak. Karena itu jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ya, membagikan sebagian harta kita kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, kemudian memberi buka pada orang-orang yang berpuasa. Wah, itu pahalanya banyak sekali anak-anak. Seperti dicontohkan Rasulullah. Ketika Ramadan, Rasulullah banyak sekali memberi sedekah. Kalau memberi makan orang yang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa tadi. Dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Karena itu anak-anak ya, kita belajar bersedekah, memberi takjil atau memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima, yang keenam ya anak-anak ya. Yang keenam adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Anak-anak, kalau kita berpuasa, kemudian kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan 1 kebaikan. Seperti hadis Rasulullah anak-anak ya, bahwa orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, 1 huruf Al-Quran itu mendapatkan 1 kebaikan. Kemudian 1 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, anak-anak bisa bayangkan kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf aja, kita mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau anak-anak membacanya Al-Quran itu sampai khatam berulang-ulang. Subhanallah, kita tidak bisa menghitung anak-anak ya, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Dan membaca Al-Quran
itu nanti Al-Qur'annya ini nanti akan menjadi penolong di yaumul qiyamah. Akan memberi syafaat kepada kita. Itulah anak-anak, manfaat membaca Al-Qur'an itu sangat luar biasa dan pahalanya sangat banyak. Kemudian yang keenam adalah iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, kemudian mendekatkan diri untuk mencari ridho Allah. Yang ketujuh adalah qiyamul lail. Amalan sholat yang dianjurkan Rasulullah adalah sholat malam. Nah, yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Apa sih manfaat sholat tarawih, sholat malam itu? Manfaatnya banyak sekali anak-anak, di antaranya hati kita tenang, kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, otomatis apapun yang kita inginkan, kesulitan apapun yang kita dapatkan, pasti dimudahkan oleh Allah. Nah, yang 8 adalah kita harus menjauhi perkataan dan perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa kita. Jadi kalau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja anak-anak, tapi kita juga harus menahan perkataan dan perbuatan yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Jangan sampai kita sudah puasa, sudah menahan lapar, sudah menahan haus, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kita terjaga dari perkataan, dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita tadi. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah atau amalan-amalan Rasulullah yang membawa manfaat kepada kita, apalagi di bulan Ramadan, banyak sekali. Mulai dari kita tidur sampai bangun tidur dan tidur lagi, banyak sekali amalan yang disunahkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa melaksanakan dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini apa yang bisa Ustazah sampaikan semoga bermanfaat dan kita selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semoga menjadi manusia yang bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Kiranya sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.